Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang saat ini sedang bertugas di Puskesmas. Sebelumnya boleh tahu Ibu namanya siapa? Saya dengan Danti. Baik, dengan Bu Danti ya. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga, berkenaan dengan penyakit hipertensi. Untuk waktunya mungkin sekitar 10 menit sampai 20 menit saja, Ibu. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Ya, boleh. Baik, kalau begitu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah Ibu pernah mendengar kata hipertensi? Wah, cukup sering ya. Sering ya, Bu ya. Nah, apa sih Bu hipertensi itu? Hipertensi itu nama lain dari darah tinggi, kan? Ya, betul. Hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami tekanan darah di atas 140 per 90 sampai dengan 180 per 120. Apa sih Bu penyebab seseorang terkena hipertensi itu? Sebelumnya, hipertensi itu ada dua jenis Bu. Yang pertama itu adalah hipertensi primer, dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Nah, apa sih perbedaan antara hipertensi primer dan sekunder ini? Nah, kalau hipertensi primer, ini penyebabnya itu tidak diketahui, kemudian munculnya bertahap selama bertahun-tahun. Sedangkan hipertensi sekunder ini terjadi karena kondisi kesehatan, munculnya itu tiba-tiba dan tekanan darahnya itu bisa lebih tinggi dari hipertensi primer. Nah, kalau hipertensi sekunder ini bisa disebabkan oleh banyak faktor Ibu. Yang pertama itu bisa karena masalah ginjal, kemudian tumor kelenjar adrenal, masalah di tiroid, cacat bawaan dari pembuluh darah karena mengkonsumsi obat-obatan seperti pil KB, obat flu, obat pereda nyeri yang biasa dijual di bebas, misalnya yang dijual di warung, juga karena obat-obatan terlarang. Nah, gejala seseorang mengalami hipertensi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu bisa sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, juga ada darah pada urin. Nah, ada banyak faktor resiko Ibu terjadinya hipertensi itu. Nah, seiring bertambahnya usia, ada kemungkinan seseorang mengalami hipertensi. Misalnya yang pertama itu berusia di atas 65 tahun, mengkonsumsi makanan tinggi garam yang berlebihan. Nah, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, riwayat keluarga yang pernah mengalami hipertensi. Kurang buah dan sayur juga bisa berpengaruh. Kemudian jarang berolahraga, terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung tinggi kafein. Juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, itu sangat beresiko untuk terkena hipertensi. Ada beberapa langkah yang bisa Ibu lakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu yang pertama, kurangi mengkonsumsi garam. Kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat, mengurangi konsumsi kafein yang berlebih, misalnya seperti kopi. Nah, kemudian olahraga secara teratur, menjaga berat badan, juga mengurangi mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan untuk mencegah hipertensi. Kemudian, kalau seseorang mengalami hipertensi, apakah ada pengobatannya? Ada. Nah, nanti ada berbagai macam obat-obatan. Yang pertama itu ada obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh melalui urin. Kemudian obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darahnya bisa menurun. Kemudian obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Ada juga obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Nah, seperti itu Ibu, ada berbagai macam obat. Untuk lebih lengkapnya Ibu bisa mengunjungi puskesmas. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak. Ya, kalau tidak ada,
saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan, saya akan kembali untuk memberikan informasi berkenaan dengan senam pencegah hipertensi. Untuk waktunya sama seperti hari ini ya Bu ya, tempatnya juga di sini. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.